Gua akan bubarkan Kementerian Agama kata dia. Dan gua ganti jadi Kementerian Pelayanan Umat Beragama. Jadi Kementerian yang baru ini, Kementerian Pelayanan Umat Beragama akan fokus memberikan pelayanan kepada umat beragama pada hal-hal yang memang pemerintah harus hadir di situ memberikan pelayanan. Misalnya kalau untuk umat Islam katakan penyelenggaraan haji gitu ya. Dan Kementerian Agama haram hukumnya untuk masuk ke dalam substansi ajaran agama. Kalau kepala negara kita mendapatkan satu gelar dari luar negeri, mestinya kita sebagai warga negaranya bangga dong. Tapi sayangnya nggak berlaku begitu untuk Presiden Jokowi. Beberapa waktu yang lalu Ben Blunt, seorang peneliti, dia adalah ketua program Asia Tenggara dari Lowy Institute dari Australia, itu memberikan predikat dalam bukunya kepada Jokowi sebagai the man of contradictions. Gua malu, gua nggak tahu kalau lu. Intinya dia menceritakan beberapa kontroversi atau kontradiksi yang ada sepanjang Jokowi menjadi pejabat publik. Mulai dari dia di Solo, kemudian di Jakarta, dan kemudian akhirnya menjadi presiden. Buku ini menurut beberapa kalangan cukup valid, akurat, dan komprehensif. Karena sang penulis itu sudah bergaul cukup dekat dengan Pak Jokowi dan beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan beliau. Tapi gue gak pengen ngomong itu. Kalau Pak Jokowi dianugerahi gelar tadi ya, The Man of Contradiction oleh Ben Blunt, boleh dong Arief Munandar, gue, Bang Arief ya lewat channel ini, memberikan anugerah predikat The Man of Controversy kepada siapa? Kepada yang terhormat Bapak Menteri Agama kita, Pak Fahru Rozi. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau kita cek ya jejak beliau sejak beliau diangkat, begitu banyak kebijakan yang sangat kontroversial dan justru menurut gua secara jelas bertentangan dengan peran dan fungsi keberadaan Kementerian Agama yang dipimpin oleh dia. Menurut gua, peran Kementerian Agama adalah sebagai tangan pemerintah, sebagai alat pemerintah untuk apa? Untuk mempersolid kerukunan umat beragama. Waktu di zaman Orde Baru ya, gua pernah ikut penataran P4. Ya bahkan gua pernah jadi penatar P4 gitu loh. Gue diajarin dan gue ngajarin ke orang. Kalau kita bicara kerukunan umat beragama, itu dimensinya seenggaknya ada 3. Yang pertama adalah kerukunan intra umat beragama. Jadi kelompok-kelompok umat Islam itu rukun, kelompok-kelompok umat Kristen, umat Katolik rukun, kelompok umat Hindu rukun, demikian pula di umat-umat yang lain. Itu yang pertama, dimensinya kerukunan intra umat beragama. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Umat Islam rukun dengan umat Kristen, rukun dengan umat Katolik, rukun dengan umat Hindu, dengan umat Buddha, umat Konghucu, dan seterusnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dimensinya adalah kerukunan antara umat beragama sebagai cermin dari masyarakat sipil, civil society dengan siapa? Dengan pemerintah. Itu yang gua pahami dari kerukunan umat beragama. Dan Kementerian Agama seharusnya menjadi ujung tombak pemerintah, kepanjangan tangan pemerintah, alat pemerintah untuk mewujudkan ini. Namun, begitu Pak Fahru Rozi diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Agama, yang kita lihat justru sebaliknya. Sepak terjang beliau, terlepas apakah sepak terjang itu murni lahir dari pemikiran beliau atau pesanan dari pihak-pihak tertentu. Yang jelas, langkah-langkah yang beliau lakukan itu tak henti-hentinya menimbulkan kegaduhan dan kontroversi. Misalnya, di awal-awal ya, beliau mengeluarkan statement atau katakanlah ketentuan gitu ya, yang melarang orang menggunakan celana cingkrang atau menggunakan cadar di instansi-instansi pemerintah. Ya, ini kan sangat-sangat tendensius. Gue kadang-kadang mikir, apa urusannya? The way orang tampilan fisik begitu ya, grooming seseorang, katakan dengan produktivitasnya, dengan kebaikan hatinya, dengan integritasnya sebagai seorang ASN. Itu satu. Gak berapa lama kemudian, beliau juga datang dengan ide yang lebih, tanda kutip ya, brilian lagi, brilian ngaconya. Yaitu apa? Mewajibkan majelis-majelis taklim itu untuk terdaftar di pemerintah. Kalau tidak, mereka dilarang untuk beroperasi. Belum selesai itu, keluar lagi gagasannya tentang apa? Tentang sertifikasi para penceramah agama. Lu bayangin ya, penceramah agama mau disertifikasi oleh Kementerian Agama. Waktu itu gue sampai mikir ya, kalau orang-orang ya, para ustadz, para kiai yang reputasinya sudah luar biasa, itu yang mau ngasih sertifikat siapa? Ya misalnya ginilah, ustadz siapa? Sebut saja Agim.
Ya, kebayang nggak sama lu nih? Ya, gue tantangin. Yang mau mensertifikasi Agim siapa yang berani? Nggak dikutuk jadi kodok lu, gitu kan ya? Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat misalnya gitu ya. Atau siapalah gitu ya kita sebut. Gus Baha misalnya. Siapa yang berani sertifikasi beliau? Ya, jadi gagasannya sangat-sangat absurd dan tidak punya dasar berpikir, tidak punya argumentasi saintifik maupun argumentasi kebangsaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Belum reda, dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB, ini berarti koleganya di kabinet gitu ya, mengenai strategi untuk mengatasi radikalisme di kalangan ASN, itu Menteri Agama kemudian mengeluarkan statement lagi. Beliau memberikan gambaran bagaimana strategi dari para pelaku-pelaku atau kelompok-kelompok radikal untuk memasuki masyarakat, memasuki kalangan ASN lewat rumah-rumah ibadah, lewat masjid-masjid yang ada di institusi itu. Kira-kira nih bahasanya ya, walaupun mungkin kata-katanya nggak tepat banget. Dia mengatakan begini, akan dimasukin tuh, diutus lah gitu ya, seorang yang penampilannya bagus, good looking. Ya, mereka bahasa Arabnya fasih, kemudian hafal Quran, pengetahuan agamanya luas. Orang seperti ini akan disusupkan masuk, kemudian mulai jadi imam begitu, lalu berinteraksi dengan jamaah, kemudian dipercaya jadi pengurus dan dia mulai masukin teman-temannya nih, ya kan, yang akan kemudian mengambil alih masjid dan akhirnya menyebarkan paham radikalisme. Lu bayangin, gila kan, gitu ya. Ini benar-benar upaya memojokkan, menyudutkan umat tertentu yang kebetulan umat mayoritas dengan cara-cara yang menurut gua tidak bertanggung jawab. Nah, jadi cocok kan kalau dia kita kasih predikat the man of kontroversi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ucapan yang jorok dari Menak ini kemudian dikomentari oleh netizen dengan berbagai cara. Satu yang lucu ya, gua sempat dapat video beberapa waktu, mungkin minggu lalu kalau gua nggak salah ya. Itu beberapa artis ya. Pulang dari masjid tuh, terus mereka bikin vlog gitu ya. Siapa ya? Ada satu artis yang main di film 212 The Power of Love, gue lupa tuh ya, yang artis utamanya tuh. Itu sampai mereka tuh bikin vlog gitu ya. Terus bilang nih kami nih pulang dari masjid nih gitu ya, dengan mimik kayak nantangin ya. Sekarang gue mau tanya, mana yang lebih good looking, kita nih atau Menteri Agama? Nah, ini kan satu bentuk sindiran ya, dan berbagai bentuk sindiran lainnya yang dilontarkan kepada Menak atas kecerobohannya di dalam berbicara. Saya nggak tahu, gue nggak tahu ini kecerobohan atau disengaja atau ada agenda atau gimana. Nah, kenapa gue ngangkat tema ini dan nganggap ini persoalan? Karena tadi akhirnya langkah-langkah kontroversial yang dilakukan oleh Menteri Agama ini membuat Kementerian Agama keluar dari fungsinya. Ya, dia keluar dari tujuan dibentuknya yang mestinya tadi pertama dan utama adalah membangun, memperkuat, memperkokoh kerukunan umat beragama. Nah, gua akhirnya ngobrol sama seorang teman. Dia seorang yang sangat religius gitu ya, orang yang selama ini jadi aktivis sosial. Dia kesel banget sama Menteri Agama. Sayangnya dia nggak bersedia gua kutip namanya. Pas ngobrol-ngobrol, akhirnya dia ngasih ide yang agak gila. Rif, sekarang gua firm. Kalau gue jadi presiden, untung enggak katanya, untung enggak. Gue bilang sama dia, kalau jadi presiden gue pindah kewarganegaraan gitu ya. Kalau gue jadi presiden, langkah pertama gue akan bubarkan Kementerian Agama. Loh, kaget kan gue kan, kenapa begitu? Iya, karena ini cuma jadi kepanjangan tangan pemerintah untuk ngobok-ngobok umat beragama. Terus gue bilang, kita jadi negara sekuler dong. Ya enggak juga, dia bilang. Gue akan bubarkan Kementerian Agama, kata dia. Dan gua ganti jadi Kementerian Pelayanan Umat Beragama. Jadi Kementerian yang baru ini, Kementerian Pelayanan Umat Beragama akan fokus memberikan pelayanan kepada umat beragama pada hal-hal yang memang pemerintah harus hadir di situ memberikan pelayanan. Misalnya kalau untuk umat Islam katakan penyelenggaraan haji gitu ya. Dan Kementerian Agama haram hukumnya untuk masuk ke dalam substansi ajaran agama. Substansi ajaran agama biarlah diurus oleh majelis-majelis tinggi dari agama masing-masing. Ya, misalnya umat Islam MUI gitu ya, atau Kongres Wali Gereja Indonesia, atau PGI, atau Walubi, Persatuan Parisada Hindu Dharma dan sebagainya. Substansi keagamaan diserahkan kepada majelis-majelis tinggi. Kemudian kita bentuk saja katanya satu lembaga musyawarah antar pimpinan majelis tinggi agama untuk membahas kerukunan umat beragama.
Sementara untuk lembaga-lembaga pendidikan Islam kita serahkan saja pengelolaannya kepada Kemendikbud supaya setara kualitasnya dengan lembaga-lembaga pendidikan umum. Gue pikir gila juga ide lu ya, saya bilang gitu sama teman saya. Tapi saya pikir saya bisa memahami keresahan dia sampai dia mengeluarkan ide yang tidak lazim itu. Walaupun terus terang secara pribadi gue gak sependapat. Peribahasa lama mengajarkan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Kan gitu ya. Menurut gue Kementerian Agamanya nggak salah-salah amat. Ini yang gerecokin menterinya doang nih. Karena sebenarnya sudah ada PP. Kalau gue nggak salah PP nomor 85 kalau gue nggak salah ya. Atau 80 something tahun 2015. Kalau gue nggak salah ya, nanti dicek lagi. PP itu mengatur bahwa memang yang namanya Kementerian Beragama itu tugasnya adalah pelayanan umat beragama dan pembinaan umat beragama. Dan memang diatur juga bahwa yang namanya substance, ajaran agama itu sepenuhnya diserahkan kepada majelis agama masing-masing. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak boleh campur tangan di situ. Karena kalau boleh ini menjadi sangat rawan. Nanti pemerintah akan mengatur ya bagaimana pandangan beragama dari umat beragama dan sangat rentan. Karena nanti pemerintah bisa mengkooptasi itu. Menurut gue akhirnya nggak perlu kita lakukan ide gila dari teman gue tadi ya. Cukup kita kembalikan Kementerian Agama pada jalur rel yang semestinya. Yaitu fokus dalam melayani kepentingan umat beragama dalam hal menyediakan public goods and services yang dibutuhkan. Tadi seperti haji misalnya dan juga pembinaan umat beragama. Nah bayangan gue alangkah indahnya kalau ini diterapkan. Tapi pertama dan utama yang kita butuhkan adalah kemauan politik dari Pak Jokowi untuk mengganti menterinya yang songong itu. Nah gue gak yakin apakah Pak Jokowi mau melakukan ini. Nah gue pengen mengulas ini dengan perspektif teori yang lebih tajam. Kenapa ini menjadi penting? Kalau kita bicara pengelolaan pemerintah tentunya tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip manajemen. Ya, yuk kita kembali kepada definisi yang paling basic dan paling sederhana dari manajemen. Karena kalau kita mengelola pemerintahan, mengelola negara tanpa menerapkan prinsip-prinsip manajemen, gua khawatir akan terjadi daftar panjang dari mismanagement. Nah, kita back to basic. Yang namanya manajemen itu adalah sebuah proses yang logik dan sistematik untuk mencapai predetermined goals, ya, menggunakan resources yang exist secara efektif dan efisien. Nah, kalau kita balik ke definisi manajemen itu, jelas di dalam pengelolaan Kementerian Agama telah terjadi mismanagement yang parah. Kenapa? Karena tadi penyimpangannya terjadi bukan pada persoalan-persoalan teknis, tapi penyimpangan itu terjadi pada goals. Predetermined goals-nya adalah Kementerian Agama ini adalah satu institusi yang paling bertanggung jawab pada pembinaan kerukunan umat beragama. Tapi justru Kementerian Agama kemudian menjadi alat atau menjadi satu institusi yang menimbulkan polemik dan perpecahan di kalangan umat. Jadi pembenahan harus dilakukan dari situ. Ada paradigma yang harus diluruskan, ada kebijakan yang harus dirapikan, dan ada langkah-langkah yang kemudian harus dikoreksi. Disinilah menurut gua, kita sebagai masyarakat sipil harus turun tangan. Harus turun tangan, karena umat beragama itu adalah masyarakat sipil. Ya, kalau kita merujuk misalnya ke beberapa negara, misalnya di kawasan Timur Tengah, memang tidak ada Kementerian Agama, ya. Mereka cuma punya Kementerian Wakaf yang itu fokus banget mengurus tadi beberapa aset umat, kemudian juga fasilitas dan layanan bagi umat beragama. Fatwa keberagamaan, substansi keagamaan itu memang diserahkan kepada majelis agama. Misalnya di Saudi Arabia atau di Mesir. Kalau di Mesir misalnya ada gue lupa namanya ya, tapi semacam lembaga fatwa seperti itu. Nah, kalau kita bisa memaksakan ini, mendesak pemerintah untuk kembali mengambil peran yang jelas, mana yang merupakan tugas pemerintah dan mana yang harus dilepaskan kepada masyarakat sipil, gue cukup punya optimisme bahwa persoalan-persoalan seperti ini tidak terjadi. Inti yang gue mau garis bawahi adalah jangan sampai Kementerian Agama kemudian justru menjadi pemecah belah umat. Itu aja, yuk kita kawal. Semoga hal-hal yang tidak terus terjadi. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.